Cendol dawet. Back to the back. Kita balik lagi di ODJ, obrolan di luar jam sostek. Bukan. ODJ harus ada konsep baru. Yes. Karena kita barusan merekam dengan konsep yang sebelumnya. Isinya cuma kayak cerita kronologi informasi. Jadi kayak gitu tuh lambe turah sebenarnya. Lambe turah doang. Jadi kayak nggak ada lucunya, nggak ada opini yang matang. Ngalir obrolan tengah malam ya. Oh gitu. Iya kayak sok tahu aja. Kayak. Apalagi tadi barusan bahas CCTV, Nara Rusli itu yang salah, bagaimana itu. Bahaya sekali. Dan untungnya nggak kerekam. Karena memorinya penuh, jadi saya ulang lagi dengan hal yang berbeda. Karena aku merasa. Dan kamu baru download CCTV Nara Rusli. Ya, baru download juga. Aku lihat tadi. Nggak jelas sih, nggak jelas. Aku nggak suka yang nggak jelas, mending yang HD sekalian. Iya, kalau dia masih di toko baju soalnya. Toko baju sih. Di TV Pondok Indah. Saya tuh kalau ditanya orang, kamu tuh kerja apa lang? Aku tuh kerjanya sebagai YouTube. Jadi aku tuh wujud dari YouTube itu sendiri ya. Bukan, maksudnya kalau orang nanya tuh biar gampang, biar orang nggak mikir. Kalau aku bilang live streamer, misalnya kayak yang nanya bapak PNS. Ya nggak paham, apain mas live streamer? Apain kerjanya? Kok jawab apa? Terus aku bilang, lo nggak pernah bilang gitu. Jadi aku selalu bilang YouTube, kerja di YouTube, kerja bikin video YouTube gitu aja. Itu aja. Itu nama bapaknya nggak? Dulu tetangga saya juga begitu mas. Sekarang udah punya bangun rumah 2 dia. Ada cerita. Pasti ada begitu. Nggak gitu. Dia nggak cerita gitu. Aku jadi teringat. Jadi waktu itu lagi duduk-duduk di acara acara RT acara Agustusan Tirakatan. Ditanya Mas Gilang kerjanya apa? Aku bilang ini Pak, aku bikin video kayak di YouTube gitu, bikin di depan komputer. Aku bilang ngono. Oh, Mas kenal namanya siapa? Tapi dia lupa nyebut. Mas kenal Mas, ada nama yang dia sebut ya. Kita bilang aja Anto. Mas kenal Mas Anto? Nggak ngerti Pak. Kenapa? Oh iya. Mungkin Mas Gilang kenal, soalnya dia komputer juga, dia kerja di mikro. Pak, saya dikerja di depan komputer saya sendiri, bukan di toko komputer. Jadi kamu bawa solder dan sebagainya. Maksudnya, aku harus bilang gitu. Kenapa urusannya sama orang-orang yang kerja di toko komputer? Aku bilang aku jadi YouTube di depan komputer, langsung spesifik dia ngambil kata komputernya. YouTube nggak kau dengarkan Pak? Kata YouTube di sini kan ada kata YouTube di situ. Kenapa fokusnya ke komputernya terus melebar ke toko komputer gitu. Dia cuma siapa itu Mas Anto sih? Ya cuma punya satu relasi orang yang tahu komputer itu Mas Anto doang. Ya tapi dia fokusnya ada YouTube tuh, ada kata YouTube. Mungkin dia nggak biasa dengar kata YouTube. Ya Oppo yang dia tahu adalah komputer. Dia masih di ini Pak, berita TVRI. Makanya aku tanya pas dia boten ngertos Pak, nggak tahu, nggak ngerti juga. Nggak ngerti tuh. Gitu udah segitu aja. Tapi dia sekolot itu kan orang tua tentang Mas Anto itu. Enggak. Oh iya, dia sempat spesifikin tentang Mas Anto di mikro katanya gitu. Terus suka benerin ini komputer. Kalau nggak salah dia ngomongin dia gitu. Dia pakai IP Mas Anto gitu nggak? Itu yang baru cerai itu loh. Oh iya, enggak. IP. Kadang terlalu ini IP. Oh, karena IP juga memang terlalu di bawah frontal. Karena bapak tuh agak aneh gitu loh. Fokusnya tuh kadang beda gitu. Sama satu lagi, aku pernah ada pengalaman, bapakku kan pernah kecelakaan tuh di rumah sakit tuh. Jadi di ruang sebelah ada bapak-bapak yang dapat anak temennya, anak adiknya masuk rumah sakit kecelakaan ditabrak truk. Sekarang dengan parah lah gitu. Tidak ada orang nanya sama aku, Mas bapaknya kenapa? Patah tulang Pak. Oh ya ini juga Mas kecelakaan gitu. Jadi ceritanya bapaknya itu kok kayak ayam penyet gitu. Jadi orang Bali mesti kok kayak ayam penyet. Mesti gini loh. Itu detail nggak perlu gitu loh. Ayam penyet itu nggak perlu. Ya itu konteks Pak. Enggak. Ceritanya itu cuma ini aku bukan wartawan kecelakaan ya, tapi fokus cerita bapaknya. Jadi tuh kecelakaan pas mau pulang disuruh pulang. Anaknya itu disuruh pulang. Tapi dia beli ayam penyet itu. Nah, bapaknya di rumah udah nyiapin ayam penyet itu. Tapi itu topik utama yang di awal langsung dia sebutin. Oh, bapaknya ini Mas. Oh, ceritanya bapaknya harus nyiapin ayam penyet nih di rumah gitu. Terus dia di Bali malah kecelakaan. Kenapa ada ayam penyet di situ? Apa fungsi dari kehadiran ayam penyet di situ gitu? Ya, itu untuk yang mana itu? Termotivasi biar anaknya cepet pulang. Oh, bisa jadi. Cuma kan bapak mau masak ayam penyet. Bukan beli ayam penyet, terus tukoke katanya. Wes tukoke bapak ya. Aku ingat banget gesture gini, wes tukoke ayam penyet. Kayak gitu. Aku langsung fokus. Oh, ini ada sesuatu tentang ayam penyet nih. Ternyata ditabrak truk pas disuruh
pulang. Disuruh pulang karena bapaknya udah menyiapkan ayam penyet itu. Nggak ada urusan itu, bukan alasannya itu. Atau mungkin dia buru-buru karena ayam penyet gini Ayam rumah. penyet. Tapi dia nggak cerita itu, yang aku mau tahu informasinya adalah kecelakaannya kenapa ketabrak truknya. Tabraknya gina kenapa, Karena bukan ngantuk, alasan ayam penyet ya. bodoh amat itu kupat tahu kayak nasi goreng Pak Yatno, bodoh amat aku. Ini spesifik ayam penyet. Iya, kenapa? Lucu banget, Pak. Dan seingatku ya, aku lupa ingat. Ada cerita berikutnya yang dia kasih tahu ketika aku mendetailkan kecelakaan bapakku yang patah tulang waktu itu. Terus dia bilang, "Konco, teman saya udah pernah masuknya." Nah, waktu itu dia karena patah tulang selama 3 bulan dia jalannya agak susah gitu loh. Waktu itu kan aku tak gawe ke martabak. Makanan lagi. Dia sebenarnya emang ini vlogger kuliner. Lah itu, aku jadi ingat sih gara-gara ceritamu, jadi pertanyaanmu itu tadi fokusnya itu. Ya emang kayak gitu, kenapa ya bapak itu suka mendetailkan sesuatu hal yang nggak penting. Iya. Bapak dekat tempatmu pernah nggak bapak yang gitu juga? Ada itu yang anaknya tentara, anaknya pramugari. Oh, bangga. Orang tua pasti bangga gitu. Aku waktu itu ingat banget waktu aku kerja di ini sebagai SPG di apa namanya, Kartika Pulau Mas. Nah itu kan SPB itu ini ya apa? Sales Promotion Bouti. Tapi lalu begini. Dia ada ibu-ibu. Lagi nunggu antrian itu kan. Terus aku lagi nyender. Dia ngomong tiba-tiba. Kamu nyender di ibunya. Di pangkuannya. Gini aku. Dia nyender terus habis itu dia ngomong, "Anak saya di Amerika, Mas." Toko-toko ngono. Langsung to the point. Dia tuh mau nyerang psikismu itu karena udah tahu ini cuma sales yang gajinya jauh di bawah UMR. Aku akan banggakan anakku di luar negeri. Anakku di luar negeri di Amerika. Gini juga kerjanya, Mas. Ketika Pulau Mas cabang London. Amerika ada Kanada. Kanada juga bukan Amerika. Washington DC. San Francisco. Dia juga begitu. Ada ibu-ibu juga di situ, Mas. Terus saya di Indonesia. Kan saya anakmu. Nah, di Amerika terus apa tanggapanmu apa? Oh, dia bilang, "Oh iya, Bu." Nggak mungkin aku emosi. Terus dia bilang dia anaknya kerja di apa namanya, komputer lah. Ya mungkin berkaitan gitu, kenal sama Mas Anto juga. Tidak semua seluruh dunia ini berputar di atas Mas Anto, Mas. Nggak ada gitu. Tapi dia kerja di kayaknya software gitu. Software gitu. Oh, ini Silicon Valley. Ngeri. Dia anak buahnya Mark Zuckerberg sama ini. Apa tuh, siapa yang punya Microsoft? Bob Sadino. Yang punya Microsoft ini apa? Siapa namanya? Jeff Bezos. Bukan Steve Jobs itu yang punya Apple. Yang punya Microsoft apa? Bill Gates sama Timothy Ronald. Nah, itu dia Dalton. Dia cerita itu kan. Oh iya, Bu. Nah, setelah itu dia keluar tuh. Keluar tuh aku denger ribut-ribut. Ternyata dia ngomong gitu juga ke orang lain. Ke sales promotion yang lain. Mandor. Oh, ini ada tingkatannya. Sales dulu, ke mandor, habis itu ke owner Kartika Pulau Mas. Dia ada mandornya ini yang nyiapin barangnya dia, dia pasang kloset kan. Bentar ya, Bu, tak jipuk gitu, diambilin sama anak buahnya mandornya itu. Kan mandornya cewek. Dan nggak kuliah. Dia ribut itu, berantem sama si ibu itu. Apa masalahnya berantem? Ini lucu lagi nih. Masalahnya kok berantem gimana? Dia kan ceritain yang anaknya tadi di Amerika Serikat itu. Terus habis itu ternyata pas sampai ke mandornya itu dia cerita kalau anaknya itu kuliah di UGM. Dan bangga-banggain anaknya. Anaknya yang lain apa anaknya yang Amerika itu? Anaknya yang di Amerika itu karena dia kuliah di UGM. Terus dia bilang ke si mandornya, "Mbak, kenapa nggak kuliah?" Brengsek gitu. Dia udah di Amerika sekarang, kamu masih di sini kan? Passionnya nyerang psikis gitu ya? Brengsek kayak gitu, berantem akhirnya. Gila. Berantemnya gimana sama Mbak Mandornya? Disambatin ini, "Saya kuliah di UGM, saya nggak di sini, Bu." Siapa yang mau handle Ibu? Ibu ambil barang sendiri loh, Ibu. Kalau nggak ada saya di sini. Ada saya, kamu harus ke Amerika dulu. Harusnya gini, Ibu tuh harusnya apa namanya, merasa
terbantukan karena orang itu ada tempat-tempatnya. Kalau saya tempatnya di sini, kalau semuanya ada di Amerika, nanti di Indonesia siapa yang mau jaga ketiga Pulau Mas? Yang buka pintu ketiga Pulau Mas, Bapak Ibu beli kloset di mana? Nggak ada. Yang angkat di kloset Ibu, rumah Ibu nggak ada. Gimana nggak bisa, Bu? Ibunya bersedih langsung. Oh ya maaf, saya menyesal Mas. Saya nggak akan bilang anak saya di Amerika lagi. Anak saya cuma di serikat kopi. Tapi habis itu dia pulang gitu kan. Kayaknya sambil bersedih gitu karena nggak bawa bukan anaknya itu, kayak sepupunya mungkin berdua itu. Ya dipisahin itu nih. Ya itu kalau kayak dipisahin, emang dia udah begini-gini dipisahin. Ya itu udah emosi. Kayak misalnya pas kalau di inspektor kan orang lagi udah brutal-brutal, wasit pada rame-rame misahin gitu. Dia udah nurunin elbow. Udah mau bibir ya? Udah mau bibir udah sampai bibir elbow. Udah harus dipisahin itu sih. Dipisahin gawat itu udah kaku itu harus. Nggak boleh itu aku. Gitu. Jangan lu. Ditonton orang malu. Memang kadang kita bukan nyalain semua orang tua ya, yang kita temui beberapa begitu kadang. Kadang kolotnya tuh minta ampun. Tapi ada satu kekolotan orang tua yang juga aku alami dari orang tua sendiri. Gimana tuh? Bapakku. Jadi bapakku tuh pernah nge-share video di grup, dapat dari grup WhatsApp, kayak forwardan dari grup WhatsApp dia, grup WhatsApp pengajian dia, nge-share ke aku. Karena dia tahu anakku suka makan Yupi yang warna pink love. Ya, yang love yang warna pink itu yang normalnya Yupi lah gitu. Terus dia tunjukin ada video bertuliskan Rusia produksi Yupi dari pigmen babi, lemak babi pakainya. Jadi lemak babi terus jadi Yupi. Nah ini iklannya kayak iklan jadul, udah pecah-pecah gambar kayak 3GP gitu. Di-share tulisannya, hati-hati anak Anda mak yang suka makan permen Yupi. Padahal itu mereknya bukan Yupi, bahasa Rusia mereknya. Bapakku langsung nge-share itu, nunjukin kalau jangan lagi anakku dikasih Yupi, apa urusannya? Yupi kita kan pakainya sapi bukan babi. Babi itu yang di Rusia bukan Yupi juga namanya. Yudi lagi gitu. Ya karena emang itu adalah konspirasi Pak Yudi kan. Tapi aneh itu. Ya itu aku juga, aku nggak nanggepin, aku diamin aja. Ya Allah, aku tadi diamin, jadi kalau aku tanggapin kayak nggak bisa, itu apa aku kan gitu. Tapi udah ya gitu. Jadi tanggapin lagi aja. Nah gimana? Nah, saya kerja di Amerika. Orang tuamu sendiri ada nggak kekolatan? Pasti ada dong. Cuma kamu nggak ingat ya? Ingat dong, jadi ingat. Nggak, aku udah terlanjur benci aja tuh. Kekolatan orang tuamu itu adalah sesuatu yang kamu tidak mau gali karena kamu. Ibu kan sekarang mau jadi konten kreator, udah lama sih dia jadi konten kreator. Oh, Facebook Pro. Salam ejakulasi. Ejakulasi dini. Salam interpretasi. Intervensi. Salam interupsi. Enggak, dia di YouTube. Terus habis itu Instagram sama TikTok. Apa yang kontennya apa? Kan orang setua ibumu, ini enggak tua banget tuh ibumu. Pokoknya tua lah. Udah lahirin anak sebesar kamu berarti tua dong. Nah, binal aku. Itu kan. Apa kontennya? Ya konten ibu-ibu pada umumnya yang dia jalan-jalan terus dikasih tulisan di atasnya overlay text. Hidup hanyalah sementara. Quote itu kata-kata hari ini. Aku bilang ngapain ini konten kreator ini? Iya nggak apa-apa. Dia nggak perlu agensi besar untuk merumuskan hal itu. Dia mau mengekspresikan kata-kata yang mau dia share kepada orang-orang yang biar terinspirasi itu. Tapi ngerepotin aku pas. Apa? Minta editin. Tepatnya kemarin kan baru aja trialnya habis. dia bukan beli CapCut Pro yang di Shopee itu. Bukan. Dia beli trial. Oh, yang trial. Kan trial itu kan 16.000 kan. Dipakai satu ekspor itu udah langsung habis. Oh iya benar. Kesel dia, tahu gitu buat beli lauk gitu. Ya. Dari awal ya ngapain? Ya harus udah aku makan nih itu padahal harus keluar budget dong kalau mau jadi konten kreator, ada budgetnya. Iya, tapi maksudnya ini seenggaknya bisa meminimalisir lah pakai CapCut. Mending pakai edit Instagram kan gratis. Iya, dia mau pakai CapCut. CapCut itu ada efeknya, efek jedak-jeduk. Pakai efek ini yang bunga-bunga. Transisinya ada api-apinya. Api zoom atau gini. Zoom. Dia lebih ke transisi Ferry Irwandi. Oh iya. Ada kertas-kertas. Ada gitu. Ada apa kata-kata gitu. Oh gitu ya. Ibuku tuh lagi seneng AI. Jadi kayak wajah dia masuk ke
apa nih gitu ya? gambar cewek berjilbab yang ada di Korea, ada pemandangan dia luar negeri gitu kayak HD banget kualitasnya tapi mukanya dia gitu loh. Jadi dia foto profil tadi yang kamu lihat itu, kamu kira itu istriku, itu ibuku. Terlihat sangat muda sekali dan dia senang banget bikin kayak gitu. Berapa kali ganti itu foto profil di Facebook di share. Orang kan jadi berpikir kalau ini tuh videonya apa kualitas selebgram banget fotonya jadinya kan ya. Selebgramable gitu jadinya. Ya itu gitu tuh seneng gitu loh orang tua lo sama kayak ibu begini. Kalau YouTube apa konten ibumu? YouTube kan video panjang. Dia ini jalan-jalan dikasih voice over. Ini guys, aku baru aja ke Tawangmangu sama suamiku. Suaminya yang mana? yang udah dikasih ya. Dia kebetulan korbannya Isan juga. Kita nggak nyambung kan video yang Isan kita nggak ngerekam. Dia tentang Intan Rasul sama Isan nggak ngerekam mas. Nggak bisa callback nggak bisa. Nah itu dia ini kan buat voice over kayak gitu. Dan kemarin itu dia pokoknya segala kegiatan yang ada di kampungku tuh didokumentasikan. Dia buat apa nulis sendiri terus dijadikan voice over. Jadi di sana tuh ibaratnya ibuku lah yang menyebarkan TikTok di kampung. Dia jadi kayak ketua seorang nabi dia. Bukan seorang nabi. Ketua paguyuban. Ya, TikToker gitu. Di daerah lingkunganmu. Ya, jadi kalian dia ngerencanain hari Minggu nih bikin kelas konten kreator. Iya. Ya, kelas konten kreator nanti di lesehan gitu. Lesehan gitu. Bang Yon. Kamu tahu videonya? Boteng. Aku lihat video kontennya ternyata cuma konten-konten gitu juga. Aku pikir tuh kayak tutorial. Gimana caranya dapat video? Iya, dapat view. Biar dapat view banyak, dapat monetisasi, gajian. Aku pikir kontennya tuh konten apa gitu. Itu ibu tua kan seneng kayak gitu-gitu. Cepat dapat duit. Iya, gimana cara dapat duitnya, gimana biar orang interaksi kita, komen, kita harus video ada hooknya gitu-gitu. Tapi dia di FB Pro, jadi banyak di orang-orang Instagram sama Twitter karena itu FB Pro, karena FB Pro itu kan lingkupnya bapak-bapak ibu-ibu doang, kebanyakan di situ boomer semua isinya. Bang Yor sama klub bahasa lele berulang. Ada banget grup-grup aneh-aneh isinya. Nah itulah pengalaman bukan pengalaman ya, itu kekolotan yang pernah ku alami terhadap boomer yang ku hadapi. Banyak banget ternyata itu. Contohnya kayak ibuku dia kalau misalkan nggak bisa nyalain TV, aku pergi itu TV-nya dijual. Lalu berlebihan nggak bisa dia. Itu TV dijual mungkin karena memang udah harus bayar utang kan ya, jadi harus dijual. Kenapa dijual mama? Ini nggak bisa dinyalain. Lah kenapa dijual? Iya soalnya bingung gimana masa beli TV nggak bisa ditonton kata dia. Begitu kan bisa dibenerin dulu. Siapa tahu nggak dicolokin siapa tahu nggak bisa nyala karena nggak dicolokin. Udah dicolokin ke tapi ke hidup. Aduh. Itulah ya boomer-boomeran orang tua gitu. Ini video ODJ konsep baru, kita membahas apa yang kita bahas, nggak usah ngomong-ngomong berita-berita yang kita nggak tahu ceritanya. Jadi kita fokusnya membahas apa yang kita pernah alami saja. Dengan begitu video ODJ sebelumnya akan dihapus semua. Jadi nanti aku downloadin upload. Itu downloadin dulu. Asep Jaka Ronaldo. Namamu ya Asep Jaka Ronaldo. Asep Jaka Ronaldo harus komen di bawah ini. Ya, nanti Asep Jaka Ronaldo. Kevin Nugraha, Asep Jaka Ronaldo sama siapa lagi? Erza Rizky. Kalau nggak komen video yang sebelumnya akan dihapus. Thank you. Ada.